Evan Putri Angelina, Borus Manulang. Saya grup H semester 6. Nomor NIM saya 1704116901. Saya akan membawakan kelas 8 tentang iman. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kurang semangat. Semangat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Iya, kita akan sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada lebih baiknya terlebih dahulu kita berdoa yang dipimpin oleh Krisdayanti. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu. Pada hari ini kami masih bisa merasakan sukacita. Kami bisa datang kembali ke sini untuk belajar Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang membimbing pelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita mengabsen dulu. Lydia Simatupang, Hadir, Bu. Krisdayanti, Hadir, Bu. Debbie. Alfa, Bu, nggak datang. Kenapa dia? Nggak tahu, Bu. Berarti apa dia ya? Iya, Bu. Iya, kita memasuki materi kita yaitu adalah tentang iman. Iya, Ibu ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan iman? Ayo. Oh, saya, Bu. Iya, buat Lydia. Kayak gini kan, Bu, iman itu kita percaya walaupun kita tidak melihat. Iya, betul. Krisdayanti? Menurut saya, iman itu adalah kepercayaan yang ada dalam hati kita. Iya, betul. Semua yang dibilang adik-adik itu betul. Iya, kita lihat pengertian Ibrani itu yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Iya, kata iman itu berarti berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal yang dapat diandalkan. Demikian iman selalu berkaitan dengan percaya. Kata pengharapan melalui iman itu timbullah suatu harapan yang akan kita capai. Iya, buka Alkitab kita terdapat dalam Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iya, mari kita sama-sama membacakannya. 1, 2, 3, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iya, itulah artinya iman itu percaya. Terlihat dari perbuatan, bukan iman itu bukan hanya sekedar perkataan, melainkan perbuatan yang kita lakukan. Iman itu merupakan ketika percaya tetapi tidak melihatnya, seperti yang dikatakan adik Lydia tadi. Misalnya seperti ini. Siapa di sini adik-adik yang sudah pernah melihat Tuhan secara fisik? Enggak. Ya, Belum ada, Bu. Belum ada yang pernah kan? Oleh karena iman itulah kita dapat mengetahui kalau Tuhan itu betul-betul hadir di dunia ini. Dan juga iman itu ada unsur pengharapan yang tadi Bu dijelaskan. Beriman merupakan apabila kita mengimani sesuatu, maka kita mengaminkan segala janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang diberikan melalui Yesus Kristus. Dan iman itu merupakan anugerah yang telah diberikan Allah kepada setiap umat manusia. Iya, kita lanjut. Ya, siapa yang kenal pada gambar yang pertama ini? Abraham, Bu. Abraham. Enggak tahu, Bu. Jadi itu kapal kan, Bu? Iya, Bahtera kan? Iya. Berarti itu Nuh. Iya, bagus buat Nuh. Lydia. Yang gambar kedua buat Krisdayanti. Abraham, Bu. Iya, Abraham. Siapa di sini mengetahui cerita mengenai kedua gambar ini? Mengenai Nuh dan Abraham. Ada yang tahu? Gak ada, Bu. Nggak ada yang tahu ya. Di sini yang pertama, gambar pertama itu adalah Nuh. Di sini Tuhan akan membuat air bah selama 40 hari, 40 malam. Di sini Tuhan memberitahukan hambanya Nuh untuk membuat suatu bahtera dan mengumpulkan hewan-hewan yang ada di dalamnya serta keluarga-keluarganya. Di sini iman Nuh itu dicobai, di mana pada saat dia proses pembuatan bahtera Nuh itu,
dia digoda oleh masyarakat di sana. Dia dikatakan tidak waras. Buat apa kamu membuat kapal itu? Apa yang akan terjadi? Kayak gitu. Itulah. Tapi Nuh tidak memperdulikan perkataan-perkataan yang dibilang oleh masyarakat itu. Dia tetap membuat bahtera itu sampai selesai, dan akhirnya air bah pun terjadi selama 40 hari. Nuh dan beserta keluarganya serta hewan-hewan yang ada di dalamnya pun selamat. Yang kedua itu tadi adalah Abraham. Iya, di sini Abraham merupakan salah satu yang dikenal oleh orang Kristen, merupakan bapak orang percaya. Di mana pada awalnya Abraham diperintahkan Tuhan untuk keluar dari negeri yang dimana tempat tinggalkan. Pada awalnya itu Abraham tidak tahu mau kemana arah tujuannya, tetapi dia dengan imannya, dia yakin dan percaya Tuhan akan menyertainya dan beserta dengan keluarganya. Hingga suatu saat Abraham pun juga memiliki anak yang namanya Ishak. Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Tetapi pada saat itu malaikat pun datang untuk melarangnya. Sebagai gantinya Ishak tidak jadi dikorbankan menjadi korban bakaran, melainkan oleh kambing yang terjerat di semak-semak. Selanjutnya itu adalah, ya, di sini ibu ingin bertanya, ketika kalian ujian, apakah kalian berdoa? Kadang-kadang sih, Bu. Kadang-kadang. Iya, Bu. Kalau Krisdayanti? Berdoa, Bu. Berdoa. Iya. Harusnya kita itu sebelum ujian itu harus berdoa terlebih dahulu agar diberikan hikmat yang diberikan oleh Tuhan sehingga kita dapat menjawab ujian-ujian. Pernahkah adik-adik tergoda untuk mencontek punya teman-teman? Pernah, Bu. Pernah. Iya, di situ terbukti masih di situ iman. Kalau adik-adik itu iman itu masih goyah, mau dipengaruhi oleh jawaban-jawaban. Setidaknya kita itu percaya akan jawaban kita sendiri. Selanjutnya itu adalah memelihara iman. Mari kita buka kitab 2 Timotius 4 ayat 7. Sudah dapat? 2 Timotius 4 ayat 7. Ya, buat adik Lydia. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Iya, di sini kita dapat melihat kitab ini yang dituliskan oleh Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus memelihara imannya itu bukan hanya yang pertama itulah berdoa, tetapi dia melakukan imannya itu, mempertahankan imannya itu, dia memberitakan Injil, bersaksi kepada jemaat yang berada di Timotius. Dia berkata tentang kerajaan Allah. Dan yang kedua itu adalah terdapat dalam Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Iya, buat adik Krisdayanti bisa membacakannya. Efesus 6 ayat 13 sampai dengan 18. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Iya. Dari sini artinya bisa kita dapat dalam Efesus 6 ayat 13 sampai 18 ini, di mana manusia yang beriman harus mempertahankan imannya itu dengan berdoa. Dengan berdoalah kita sebagai umat manusia dapat menjalin hubungan keakraban dengan Tuhan. Bukan hanya berdoa,
Ingat, tetapi melakukan kehendak yang diperintahkannya. Nah, sekarang Ibu ingin meminta adik-adik sekalian buat diskusi, yaitu mengenai apa yang terjadi kalau kita beriman kepada Allah. Ya Bu. Apa yang terjadi kalau kita beriman kepada Allah? Ibu akan memberikan waktu 5 menit ya. Sudah adik-adik? Tunggu Bu. Sudah Bu. Sudah? Sudah Bu. Iya. Sudah bisa dibaca? Sudah Bu. Iya, usahakan cara bergantian ya biar dapat semua. Mulai dari siapa yuk? Tunjuk tangan yuk. Aku Bu. Iya, Krisdayanti. Pertama, bahwa Allah mengatur hidup kita. Yang kedua, Allah menuntut pertanggungjawaban padanya. Baca dari Lydia, adik Lydia. Selanjutnya kan Bu, Allah terlibat dalam hidup kita. Karena Allah itu mengasihi kita kan. Baru Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Iya. Betul sekali apa yang dikatakan adik-adik sekalian. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri orang beriman. Yang pertama itu adalah bijaksana dalam memposisikan di krisis yang dihadapi. Siapa tahu cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego Yang di api ya. Iya, betul. Betul sekali. Di sini kita mengambil cerita mereka, yaitu mereka tidak ingin memakan makanan raja. Mereka lebih yakin dan percaya kalau fisik mereka lebih bugar kalau mereka memakan makanan yang sederhana. Dan juga mereka juga melanggar perintah raja dengan tidak menyembah patung berhala, sehingga mereka dicampakkan ke dalam api. Iya, tetapi dengan iman mereka yakin tidak terbakar. Rupanya apa yang terjadi? Tidak terbakar kan? Iya. Selanjutnya itu adalah tetap menghormati sosial masyarakat. Iya, di sini kita ngambil contoh itu Daniel yang dilempar ke gua singa. Iya, di sini Daniel menghormati segala sosial. Dia menyapa masyarakat di sana, menghormati raja-raja yang ada di sana. Maka dia menjadi salah satu orang kesayangan raja. Selanjutnya itu adalah menerima keterbatasan sebagai seorang manusia. Di sini kita ini merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Kita ini sepenuhnya itu bergantung kepada Tuhan. Setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ya, contohnya seperti Lydia pandai bernyanyi, sementara Krisdayanti tidak. Tetapi Krisdayanti pandai menari. Iya, begitu ya. Makanya Tuhan adil terhadap manusia, supaya tidak ada timbul suatu keegoisan. Selanjutnya itu adalah terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan. Iya, hubungan dengan akrab itu melalui doa, melalui baca Alkitab. Disitulah melalui doa ini merupakan salah satu alat komunikasi yang kita gunakan agar berbicara dengan Tuhan. Selanjutnya itu tetap setia apapun keadaannya. Apakah adik-adik contohnya dikasih orang tua uang jajan, apakah adik-adik mengucapkan terima kasih terhadap orang tua? Iya Bu. Iya. Tapi pernahkah adik-adik mengucap syukur kepada Tuhan? Pernah Bu. Iya, iya, itu salah satunya. Dan yang kedua, ketika ujian adik-adik jelek, padahal adik-adik sudah berdoa terlebih dahulu ujian, apa yang adik katakan pada Tuhan?
buat adik Krisdayanti apa yang dibilang? Kalau seandainya hasil ujiannya itu kurang memuaskan, apakah adik-adik mengucap syukur, tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Tetap mengucap syukur dan terus berjuang untuk belajar lagi. Iya, bagus. Itu bagus sekali, pintar buat adik Krisdayanti ya. Begitu. Setiap manusia harus menerima keadaannya, baik buruknya suatu keadaan tersebut, bukan hanya mengambil kesenangannya saja. Selanjutnya itu adalah menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Allah. Iya, itulah yang dikatakan Krisdayanti tadi. Dia menerima baik buruknya dan mengambil pesan yang akan dilakukannya nanti ke depannya itu dengan rajin belajar. Ya, selanjutnya kita itu akan membahas belajar dari tokoh Alkitab. Siapa yang mengenal Yudas Iskariot? Bukan mengenal, Bu, tapi tahu tentang dirinya. Dia kenapa Yudas Iskariot? Mengkhianati. Iya, dia mengkhianati Yesus Kristus. Akibat dari uang 30 keping, dia rela sekali mengkhianati Yesus. Iya, Bu. Dia tidak percaya kalau Yesus akan merubah hidupnya, tetapi karena godaan uang itu dia rela menjual Yesus dengan harga 30 keping. Iya, Bu. Sehingga akibat dari kurang percayanya itu kepada Yesus, dia menggantungkan diri dan mati di pohon. Selanjutnya itu adalah Simon Petrus. Simon Petrus itu merupakan murid Tuhan Yesus kan? Iya, Bu. Iya. Pernah dengar cerita kalau Simon Petrus dan Yesus berjalan di atas air? Iya. Pada awalnya Simon itu percaya, tetapi akibat ketakutannya dia berjalan di atas air sehingga dia tenggelam. Pada akhirnya Yesus menyelamatkannya atau tidak? Menyelamatkannya. Iya, menyelamatkannya. Nah, Ibu akan memberikan tugas kepada adik-adik sekalian. Yang pertama itu adalah, apakah adik-adik memahami arti dari memiliki iman kepada Yesus dan bagaimana adik-adik dapat memelihara iman? Sudah? Bu. Yang kedua, pesan dan kesan apa yang dapat adik-adik ambil dari materi pembelajaran hari ini, yaitu mengenai iman? Dan yang ketiga, coba adik-adik perhatikan orang tua atau orang-orang sekitar, apakah mereka memiliki iman yang kokoh? Dan bagaimana cara mereka dapat memelihara iman? Iya, dikerjakan tugasnya ya adik-adik. Iya, Bu. Iya, yang menjadi rangkuman kita pada saat hari ini adalah yaitu mengenai tentang iman. Iman itu merupakan dasar dari segala sesuatu. Yaitu dasar dari segala sesuatu adalah suatu fondasi agar kita dapat mengenal Yesus Kristus. Apapun segala godaan yang terjadi di baik sekeliling itu yang mencontek, harus kita tetap teguh iman kita dan yakin dan percaya kalau Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Oke, mari, baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami telah selesai melakukan proses pembelajaran kami, yaitu mengenai tentang iman. Bapa, Engkaulah menuntun kami Tuhan agar mengokohkan iman kami, agar kami dapat percaya selalu akan janji-janji yang akan Kau berikan. Hanya di dalam Anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu.